Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita masih di bab yang keempat, bab du'a ila syahadat alla ilaha illallah. Bab tentang berdakwah, menyeru manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dua dalil sudah kita bahas. Sekarang dalil ketiga ya. Dalil ketiga kan? Yang mana Bu sekarang? Oh iya. Kemarin faidah dari hadis Ibnu Abbas sudah ya, tentang Rasulullah yang mengutus sahabat mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Faidahnya sudah ya? 13 faidah sudah kita bahas. Nah, berikutnya hubungan hadis dengan judul bab. Itu ya. Baik. Hubungan hadis, yakni yang dimaksud adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkaitan dengan judul bab, yakni berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Munasabahnya, hubungannya adalah dari sisi bahwa hadis tersebut menunjukkan dakwah yang pertama sekali untuk dimulai oleh seorang dai adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, sebagaimana pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Mu'adz bin Jabal ya sebagai duta pertama di dalam Islam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Pesan Nabi, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan ya kepada ahlul Yaman, kepada penduduk negeri Yaman adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi ini materi pertama, materi yang mesti diutamakan dan menjadi fokus materi dakwah. yakni dakwah tauhid, dakwah mengajak manusia untuk kemudian memahami la ilaha illallah,
memahami maknanya, memahami konsekuensinya, memahami pembatal-pembatalnya. Padahal dikisahkan dalam sejarah ahlul kitab yang ada di negeri Yaman saat itu, mereka banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan, gitu ya. Para penguasanya melakukan penyimpangan, rakyatnya melakukan penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Namun tetap pesan utama Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, dakwahkan tauhid. Ya, di dakwah yang paling pertama dan paling utama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada catatan yang disampaikan oleh syarih, pensyarah dari kitab ini, Asy-Syaikh Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Ada 2 poin yang kata beliau mesti diperhatikan. Pertama, dalam hadis ini tidak disebutkan tentang puasa Ramadan dan juga ibadah haji. Ya, hadis Ibnu Abbas tadi yang menjelaskan Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, itu ketika mendapatkan pesan dari Nabi, pertama kali adalah dakwah la ilaha illallah, dakwatu tauhid. Kemudian ya, ajarkan salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Kemudian diajarkan tentang zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan disalurkan kepada fuqara di tengah-tengah mereka. Taib. Jadi di dalam rukun Islam yang 5 hanya disebutkan 3 di sini. Syahadat la ilaha illallah yang otomatis di dalamnya Muhammad Rasulullah. Kemudian salat 5 waktu dan zakat. Berarti tidak disebutkan di sini puasa Ramadan. Tidak disebutkan pula tentang ibadah haji. Padahal keduanya termasuk di antara rukun-rukun Islam yang 5. Nah, ini bagaimana? Kok disebutkannya cuma 3? 2 rukun Islam, sisanya ternyata tidak disebutkan. Jawaban dari permasalahan ini dapat dijawab dari banyak sisi. Dan yang paling jelas adalah bahwasannya Nabi SAW memerintah Mu'adz dengan apa-apa yang telah datang waktu wajibnya. Maksudnya adalah yang paling utama diwajibkan dari semenjak Nabi SAW memulai dakwahnya mengemban amanah risalah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas yang pertama kali adalah tauhid. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Dakwahnya adalah dakwatu tauhid, fokus ke situ. Ibadah salat, yang kedua ibadah salat. Ibadah salat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, turun kewajibannya menjelang Nabi itu hijrah ke Madinah melalui satu peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Demikian pula zakat. Sebagian penjelasan para ulama, kewajiban zakat secara umum itu sudah Allah turunkan saat Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Adapun rincian-rincian zakatnya, syariat tentang rincian-rincian zakat itu turun saat Nabi SAW sudah berada di Madinah. Ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tentu yang paling utama, yang paling pertama, kewajibannya sudah tiba saat itu. Dan itulah kemudian kewajiban yang memang diwajibkan sejak seorang itu masuk Islam. Adapun ibadah haji, puasa Ramadan,
Puasa Ramadan tahun berapa Ibu disyariatkannya? Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Kurang dari 100 hari lagi. Mungkin 70 sekian hari lagi. Baik, Ibu. Tahun berapa puasa Ramadan disyariatkan? Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah artinya ketika Nabi masuk di tahun kedua dari hijrahnya beliau ya ke kota Madinah. Berarti 13 tahun di Mekah ada puasa Ramadan? Tidak ada. Salat jamaah saja itu disyariatkannya ketika Nabi di Madinah. Ya, adapun salat 5 waktunya itu menjelang beliau hijrah ke Madinah. Karena syariat azan itu turun ketika Nabi di Madinah. Azan itu adalah panggilan untuk orang datang ke masjid melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Baik. Jadi puasa Ramadan demikian pula ibadah haji. Ya, haji, Nabi berhaji 1 kali seumur hidupnya. Itu haji pertama sekaligus haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Itu di tahun ke berapa? Ke-8 Ibu ya, kalau tidak keliru. Di tahun ke-8 Hijriyah. Nabi wafat di tahun 11 Hijriyah. Taib. Artinya saat itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Mu'adz bin Jabal diutus, yang disebutkan dalam sejarah, yakni diutus pada bulan Rabiul Awal, ya saat itu berarti belum ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, juga belum ada syariat untuk menunaikan ibadah haji. Ya karena waktu itu Mekah masih dikuasai siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Barakallahu fikum. Nah itu jawabannya. Ya, sehingga Nabi memesankan apa yang memang sudah diturunkan syariat dan kewajibannya. Jelas yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, dan juga ibadah zakat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Catatan kedua yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Di dalam hadis ini disebutkan takutlah pada doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya itu dengan ijabahnya Allah. Di surat An-Naml ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifus su." Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang yujibul muddarra, mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan, idza da'ahu, apabila dia sungguh-sungguh berdoa kepadanya, wa yakshifus su, dan yang menghilangkan kesusahan. Jelas ya, Allah yang maha mengijabah doanya orang-orang yang susah dan menghilangkan ya segala kesulitan, kesusahan. Allah jelas ya sebagai satu-satunya ilah yang hak, ya, ilahul haq, bukan yang lainnya. Taib. Karena sesembahan-sesembahan yang lain sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, mereka itu tidak bisa mendengar doa. Kalaupun mereka taruhlah bisa mendengar, mereka tidak bisa mengijabahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di dalam hadis ini disampaikan bahwa kita mesti hati-hati, waspada dan takut pada orang yang terzalimi. Karena orang yang terzalimi jika dia berdoa mustajab doanya. Sementara dalam hadis lain disebutkan bahwa dikabulkannya doa itu dengan
3 cara. Pertama, langsung mendapatkan ijabah doa. Artinya ketika orang minta A, Allah kasih A. Ketika ada orang minta B, Allah kemudian kasih dia B. Langsung dikabulkan. Kemudian jenis pengabulan doa yang kedua, dihilangkan darinya malapetaka yang senilai dengan nilai doanya. Setara dengan nilai doanya. Ini ijabah model yang kedua. Ijabah model yang ketiga, Allah simpankan ijabah doanya itu untuk dia panen di hari kiamat nanti. Itu Bu ya. Jadi di dalam hadis yang sedang kita bahas, doa orang terzolimi itu diijabah. Di hadis yang lain ternyata ijabah itu ada 3 cara Allah mengijabah doa. Nah, bagaimana ini cara mengintegrasikan antara dalil-dalil ini? Barakallahu fiikum. Maka dijawab oleh beliau bahwa hadis tentang 3 tahapan pengabulan doa itu adalah untuk doa orang yang tidak terzalimi dan bukan orang yang dikatakan mudhar. Mudhar itu orang yang keadaannya sangat darurat, terhimpit masalah. Dia sedang, kata orang, kejepit, begitu ya, sedang kepepet. Barakallahu fiikum. Maka bagi orang-orang yang keadaannya normal-normal saja, dia sedang tidak dizolimi, dia pun tidak sedang terhimpit masalah, dia dalam keadaan yang normal-normal saja, ya tidak sedang terjepit masalah, maka berlakulah baginya 3 jenis tahapan atau 3 model pengijabahan doa tadi. Adapun doa orang yang terzolimi, ya, maka pasti dikabulkan sekalipun setelah beberapa waktu. Sedangkan orang yang terhimpit masalah itu akan disusul oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah menghilangkan madarat itu darinya. Jadi kalau orang yang terzalimi itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dia tidak dengan 3 model tadi itu, tapi modelnya satu saja, yakni langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun ya ada tenggang waktu. Ijabahnya itu setelah beberapa waktu. Dari sini apa pelajarannya Ibu? Dari sini apa pelajarannya? Ada 2 pelajarannya. Siapa yang bisa ngasih pelajaran? Barakallahu fiikum. Jangan sekali-kali kita menzolimi siapapun, karena bahaya. Iya, kalau yang kita zolimi itu ternyata malah mendoakan kebaikan untuk kita. Tapi kebanyakan orang senangnya, ya, kalau dia merasa terzolimi, ya pasti doanya doa yang jelek untuk diri kita. Kebanyakannya begitu. Begitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja mungkin, gitu ya, yang ketika dizolimi malah mendoakan kebaikan. Ibu, siapa yang sangat rawan mendapatkan kezoliman kita? Siapa, Bu? Siapa yang sangat rawan sekali kita zolimi, sangat rawan mereka mendapatkan kezoliman dari kita?
Siapa? Orang-orang terdekat kita. Ya kan? Iya, berarti antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Dan itu yang hari-hari bersama kita. Begitu ya? Ibu-ibu bisa nggak zalim sama saya? Bisa nggak ibu? Ya bisa saja, tapi kan maksudnya sulit dibayangkan. Begitu kan? Bisa saja terjadi. Ya, murid menzalimi guru, guru menzalimi murid. Bisa terjadi, tapi kan yang paling sering berinteraksi dengan kita ya orang-orang terdekat kita. Kita kan ketemu di sini paling 1 jam, 2 jam. Habis itu kemana, Bu? Bertemu lagi? Tidak. Kita mesti pulang ke rumah masing-masing. Ketemu dia lagi. Begitu kan? Jadi orang-orang yang sangat rawan kita zalimi atau mendapatkan kezaliman dari kita ya orang-orang terdekat kita. Begitu. Kan tidak mungkin ibu zalim sama orang Samarinda. Terlalu jauh, ya. Syukur setahun sekali kita ke Samarinda, begitu ya. Ada orang Balikpapan saja seperti katak di tempurung, begitu ya. Taunya rumah Baitul Ilmi aja, gitu. Artinya sangat jauh dibayangkan kita zalim sama orang di luar kota, zalim sama orang di negara orang. Yang sangat rawan mendapatkan kezaliman kita itu ya orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Makanya hati-hati. Ibu, orang tua bisa durhaka sama anak? Oh bisa, banyak orang tua durhaka sama anak. Ya. Dan kita sebagai orang tua juga pasti sebagai anak dari kedua orang tua kita. Hati-hati jangan menzalimi orang tua. Ibu, ciri uquq al-walidain, ciri kita sudah durhaka sama orang tua ketika kita bikin dia nangis. Kalau orang tua kita nangis gara-gara jengkel, mangkel, marah, kecewa sama kita anaknya, itu sejatinya sudah menjadi indikasi kita itu durhaka. Beda dengan tangisan kebahagiaan, itu lain lagi. Ibu pernah bikin nangis suami? Atau ibu yang sering dibikin nangis? Karena nggak ada suaminya. Kalau suaminya ada di sini mungkin itu hati-hati. Ya. Nangisin anak sering? Ya. Enggak, maksudnya bikin anak nangis. Iya. Ibu, kesalahan anak sedikit, Masya Allah dijembelnya itu kanan kiri, gitu. Pipinya dijembel dua-duanya, perutnya dijembel. Kamu itu bikin malu Umi, gitu. Padahal kesalahannya dikit saja, tapi kita zolimnya mengerikan, gitu ya. Nah itu hati-hati sampai anak nangis terseduh-seduh dia panggil-panggil abinya, gitu ya. Nah itu hati-hati. Ya ibu, orang tua yang merespon anak berlebih-lebihan akibat kesalahan sepele dari anak, itu orang tua bermasalah. Anak nggak sengaja misalkan jatuhin air, uminya ngomelnya 10 menit, gitu. Padahal air itu jatuh pakai tisu aja selesai. Tapi diomelinya 10 menit. Nah ini orang tua bermasalah. Bermasalah itu. Masalah di kejiwaannya. Ya. Barakallahu fikum. Maka hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita.
Karena merekalah sejatinya yang paling lebih dulu mendapatkan kebaikan dari kita, mendapatkan akhlak yang baik dan keteladanan dari kita. Begitu ya. Jangan sampai sama anak orang akrab, sama anak sendiri tidak bisa akrab. Ada yang lebih ngeri lagi, sama suami orang akrab, ya, sama suami sendiri nggak bisa akrab. Ini banyak kasus begini. Dia sama teman kantornya, masya Allah, kadang ngomongnya saja yayang-yayangan, gitu. Sama suaminya nggak pernah begitu. Ini dunia terbalik. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, dua catatan yang beliau sampaikan. Jadi pelajaran pertama dari poin kedua tadi, hati-hati jangan sekali-kali kita menzolimi siapapun, terutama orang-orang terdekat kita. Yang kedua, pelajaran kedua apa Bu? Dari poin kedua ini? Kalau kita tidak menzolimi orang, maka kemungkinan keduanya apa? Kita sebagai pihak yang terzolimi, kan begitu? Nah, pelajarannya bagi kita, ketika kita ada di pihak yang terzolimi, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai muslim dan mukmin mendoakan yang baik-baik saja. Ya. Jangan ngagugu nafsu. Kalau ngagugu nafsu ya pengennya kita mendoakan yang buruk. Tuh si fulan tuh zolim sama saya, ya Allah celakakan dia di jalan. Begitu. Kalau mau ngagugu nafsu. Tapi kita ya tidak seperti itu. Usahakan walaupun kita ada di pihak terzolimi, maka doakan hidayah. Loh kenapa begitu Ustaz? Ya begitu. Contoh yang diteladankan oleh Nabi. Ibu ingat peristiwa Nabi ketika hijrah ke Taif? Ya kan? Beliau dizalimi tidak? Dizalimi. Ya dakwahnya ditolak mentah-mentah, dilempari. Sampai kemudian beliau bersandar di sebuah pohon anggur. Barakallahu fikum, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya kami siap nunggu perintahmu. Jika seandainya engkau memerintahkan kami, malaikat ya penjaga gunung, untuk kemudian membalikan gunung itu ditimpakan kepada ahlu Taif, kami siap melaksanakannya. Apa jawaban Nabi Ibu? Ya. Kalau giliran kita yang ditawarin begitu, sikat saja, habisin, mampus, begitu kan? Ya. Nah, Nabi enggak begitu. Ya, Ibu. Kalau kita begitu enggak? Ya. Kalau insya Allah enggak berarti jadi Nabi kita. Kata Nabi, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu satu kaum yang belum mengerti, belum tahu, belum punya ilmu. Aku berharap ada di antara anak keturunan mereka yang kemudian mau masuk Islam. Dan doa Nabi ini luar biasa. Ya, ibu yang pernah ke Taif kan paham ya. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau dizalimi tapi doanya doa kebaikan. Doa kebaikan. Ah berat Ustaz. Iya, diusahakan seperti itu. Ya. Kita sebagai rakyat terzalimi misalkan. Satu periode kan 5 tahun tuh. Dizalimi 5 tahun, dizalimi 2 periode 10 tahun. Manfaatkan itu. Kita sebagai rakyat banyak-banyak berdoa. Doa-doa yang baik-baik saja. Insya Allah tidak ada penghalang. Artinya doa-doa kita pasti mustajab. Nah itu ya 2 pelajaran dari poin kedua tadi. Kita lanjut. Dalil terakhir ya. Dalil terakhir yakni dalil ketiga dari bab ini. Hadis riwayat
Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad, yakni Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khajraji as-Sa'idi, yang beliau berkunyah Abul Abbas, sahabiyun jalil. Ya, beliau seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang masyhur, terkenal, dan bapaknya juga seorang sahabat. Beliau yakni Sahal bin Sa'ad, sahabat terakhir yang wafat di kota Madinah. Sahabat terakhir yang wafat di kota Madinah, yakni pada tahun 88 Hijriah. Dan ada juga sebagian ulama yang berpendapat beliau wafat di tahun 91 Hijriah. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauma Khaybar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, yakni saat peperangan Khaybar. Kata Nabi, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar akan memberikan bendera atau panji perang ini besok hari kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, istimewa sekali ini. Yaftahullah ala yadayh. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang melewati malam itu sambil kemudian terus memperbincangkan, membicarakan siapa sebetulnya di antara mereka yang akan diserahi panji perang itu. Tentu ketika ada informasi begitu dari Nabi, semuanya juga pasti berharap, ngarep begitu ya. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah saya. Begitu kan? Karena luar biasa ini sosok yang akan diberikan panji ini. Taib. Maka falamma asbahu, tatkala masuk waktu pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka semua segera menuju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha. Mereka semua berharap menjadi orang yang diserahi panji perang itu. Tiba-tiba Nabi kemudian bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Kata Nabi, di mana Ali bin Abi Thalib? Nah sudah, kalau sudah disebut satu nama berarti pupus harapan. Ya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian ada yang menjawab, faqila huwa yashtaki ainai. Ada yang menjawab, ya beliau sedang sakit pada kedua matanya. Maka kemudian fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Orang-orang mengirim utusan kepada Ali bin Abi Thalib supaya Ali didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabasaqa fi ainaihi wa ja'alahu. Lalu Nabi pun meludah di kedua mata sahabat Ali dan mendoakan kesembuhan untuk sahabat Ali. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka seketika itu pula sahabat Ali sembuh kedua matanya, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Masya Allah. Jadi ludahnya Nabi itu mujarab, ya.
Kalau ludah kita, Ibu? Apalagi habis makan jengkol gitu. Barakallahu fikum. Jadi diludahi kedua matanya oleh Nabi, dan Nabi mendoakan kesembuhan untuk sahabat Ali. Seketika itu pula kedua mata beliau sembuh, seakan-akan tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Lalu beliau menyerahkan panji perang itu kepadanya. Fa'atahu raya. Faqala, sebagaimana biasa, Nabi selalu berpesan, memberikan wejangan, memberikan wasiat dan juga nasihat. Kata Nabi kepada sahabat Ali, unfud ala rislik, majulah secara perlahan-lahan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau hingga engkau berada di halaman rumah mereka. Maksudnya ada di medan musuh. Summad'uhum ilal Islam, lalu serulah, dakwahilah mereka supaya masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi, dan kabarkan, beritakan kepada mereka apa-apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, kata Nabi, demi Allah, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi, demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada salah seorang di antara mereka melalui tanganmu dengan wasilah dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah yang paling berharga sekalipun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dalil terakhir di dalam bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Mana yang menunjukkan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah? Kalimat yang mana, Bu? Kalimat yang mana? Hadis ini kan dibawakan oleh penulis dalam bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kalimat yang mana? Barakallahu fiik. Pesan Nabi, wasiat Nabi kepada sahabat Ali yang sudah diamanahi sebagai komandan pasukan perang. Beliau diamanahi untuk kemudian membawa panji perang, bendera perang. Apa pesannya Nabi pertama kali? Ud'uhum ilal Islam. Jangan dulu langsung diperangi, tapi dakwahi dulu supaya mereka masuk Islam. Nah, ini poinnya. Masuk Islam itu pertama kali yang harus dilakukan oleh orang ketika mau masuk Islam apa? Ketika orang mau masuk Islam, dia harus bersyahadat. Berarti kalimat ud'uhum ilal Islam ini sama saja ud'uhum ila syahadatain. Ud'uhum ila tauhid. Ajak mereka, dakwahi mereka supaya masuk Islam, maksudnya supaya bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Baru setelah itu sampaikan kewajiban-kewajiban yang lain terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Baik. Kita bacakan kosakata yang terdapat di dalam hadis ini. Yaum Khaybar. Hari Khaybar maksudnya perang Khaybar. Ini salah satu peperangan yang terjadi di masa Nabi. Ar-Rayah itu namanya panji perang, bendera perang yang biasanya dikibarkan oleh pemimpin pasukan atau pasukan di bagian terdepan. Zaman dulu begitu. Panji peperangan ini tidak boleh jatuh ke tanah, apalagi jatuh ke tangan musuh. Yadukun, kalimat yadukun artinya memperbincangkan. Mereka berdiskusi, mereka ngobrol, memperbincangkan siapa nih yang akan diberi panji perang ini. Ghadaw, kalimat ghadaw ini pergi
tapi pergi di waktu pagi. Ghadau, kalau ada kalimat ghadau berarti ini pergi di waktu pagi. Kullun nas yagdu. Ada hadis kan begitu. Kullun nas yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Ada di hadis arba'in tuh. Kullun nas, setiap manusia yagdu, di pagi hari mereka beraktivitas. Ya, memang rata-rata orang itu beraktivitas di pagi hari. Lihat jalanan macet kapan? Ya pagi hari. Fabai'un nafsa famu'tikuha aw mubikuha. Maka orang-orang kemudian menjual diri mereka. Artinya mengorbankan jiwa raga mereka ya di dalam menjalani kehidupannya. Ada yang dengan susah payahnya ya, famu'tikuha, dia kemudian terbebas dari siksa api neraka. Ada yang dengan susah payahnya justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Jadi manusia itu ibu, yang jahat, yang baik itu sama-sama yagdu, sama-sama ba'i nafsah, sama-sama mereka sibuk ya beraktivitas, menjalankan kegiatan ya. Barakallahu fikum, mereka mencurahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, tenaganya, idenya, pikirannya, kesehatannya, usianya, waktunya. Namun nanti finishnya berbeda. Ada yang dengan susah payahnya itu menyelamatkan dirinya dari neraka, ada yang dengan susah payahnya justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ya kan Ibu? Jadi orang jahat itu capek enggak? Capek enggak Ibu? Emang pengalaman? Iya capek, betul capek. Capek Ibu. Kan ada dialog kiai sama pencopet begitu ya. Kata kiai, kamu mah enak jadi pencopet. Dapat duit itu gampang. Ternyata ditepis sama si pencopet. Ah kata siapa kiai, susah jadi pencopet itu, capek. Resikonya nyawa. Jadi ternyata jadi orang jahat juga capek. Capek Ibu. Orang-orang korupsi itu capek enggak? Capek itu. Dia kucing-kucingan sama KPK, kucing-kucingan sama BPK, gitu ya. WhatsApp saja nggak bisa normal itu, harus pakai kode-kode, gitu kan? Ya, punya akunnya akun yang bukan asli, dan demikian seterusnya. Ya capek. Jadi orang jahat itu capek. Bermaksiat capek nggak? Capek. Selingkuh itu capek, zina itu capek, riba itu capek, narkoba itu capek. Capek, jadi orang jahat itu capek, susah. Artinya orang baik yang berusaha baik, dia berjuang, berkorban, berlelah letih. Orang jahat juga sama, tapi finishnya yang berbeda. Lelah letihnya orang soleh, ya berbuah surga. Lelah letihnya orang jahat, ya justru menjadikan dia semakin susah di akhirat. Begitu. Jadi pilih mana Ibu? Pilih lelah letih kita itu untuk Allah. Lelahmu harus lillah. Taib. Itu yagdu. Pergi pagi-pagi. Yashtaki ainai. Kalimat yashtaki ainai, dia sakit kedua matanya. Maksudnya di sini ya terkena debu. Kalau di Arab itu Ibu, ya kita mesti bersahabat dengan debu. Ada yang pernah tinggal di Arab, Bu? Ada musim dingin, ada musim panas kan gitu ya. Ada pancaroba, musim di mana peralihan. Jadi kalau dari musim dingin ke musim panas itu selalu ada badai debu, badai padang pasir itu. Dari musim panas ke musim dingin, dari musim dingin ke musim panas. Nah kalau mau musim dingin itu biasanya ada badai padang pasir dulu, itu angin ribut yang kemudian menyapu pasir, padang pasir, ya sehingga jadi gelap. Gelapnya bukan karena kabut
ya seperti orang ada di pegunungan, tapi gelap karena tertutup pasir yang berterbangan ke sana kemari. Nah nanti habis itu turun hujan biasanya 1 jam 2 jam. Nah itu biasanya pertanda awal musim dingin. Nanti dari musim dingin ke musim panas juga demikian. Di musim panasnya, di musim dinginnya, juga di musim panasnya sama ya, debu itu selalu ada. Begitu. Jadi kalau orang kelilipan mata karena debu itu ya biasa. Nah, sahabat Ali mengalami itu. Yashtaki ainai, ya sakit ya mata beliau karena terkena debu. Kalau orang kita nyebutnya apa? Kelilipan, iritasi mata gitu ya. Mungkin matanya memerah, berair atau sejenis itu. Basoko itu artinya meludah. Meludah ringan, tidak sampai mengeluarkan air liur. Berarti bukan ngumpulin air liur kemudian ceplok begitu, bukan. Ya. Jadi basoko itu semacam ludah tapi cipratan saja. Begitu. Ya. Nah, itu namanya basok. Ya, meludah tapi sekedar cipratan saja. Baik, begitu ya. Kemudian fabaro'a, baro'a itu sembuh, maksudnya hilang penyakitnya. Unfud, bergeraklah maju. Kalimat unfud itu artinya bergeraklah maju. Ala rislik, ala rislik maksudnya adalah pelan-pelan. Mahlan-mahlan, pelan-pelan. Sahatuhum, ya maksudnya adalah halaman yang merupakan emperan tanah. Artinya tanah lapang yang ada di sekitar kawasan ya penduduk. Ud'uhum ilal Islam, yang dimaksud di sini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pada kalimat ini yang tadi menjadi poin kita terkait dengan pembahasan bab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pengennya selesai ini. Cuman kayaknya enggak selesai, Bu. Sudah jam 11. Ini buat Selasa depan aja ya, tidak apa-apa, Bu. Tiga kosakata lagi ya. Hakullah, hak Allah, maksudnya adalah mengerjakan yang wajib dan meninggalkan apa yang diharamkan. Hak Allah, kalau kalimat hak Allah berarti kewajiban manusia. Ibu, suami ibu punya hak enggak? Punya hak. Haknya suami ibu itu berarti kewajiban istri. Kita sebagai istri punya hak atas suami. Maksudnya apa? Kewajiban suami yang mesti dia kerjakan, dia laksanakan terkait dengan istrinya. Begitu. Ada hak anak, ada hak orang tua. Begitu ya. Ada haknya tamu. Begitu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, dalam kaidah muamalah, seorang muslim itu jangan suka terlalu memperdulikan hak. Tapi berusahalah untuk menunaikan apa yang menjadi haknya orang lain. Begitu. Bisa dipahami, Ibu? Saya kasih contoh. Kalau ibu bertamu, maka ya, jangan membayangkan saya kalau bertamu, ya, saya haknya apa? Oh, minimal dapat air putih, ya. Syukur-syukur ada snack keluar, ya. Syukur-syukur dikasih makan, gitu. Makan siang. Gitu. Jangan fokus ke situ. Tapi fokuslah kepada hak dari tuan rumah. Paham maksudnya, Ibu?
Jadi kewajiban kita kalau bertamu ke rumah orang itu apa? Begitu. Jangan mikirin hak. Paham maksudnya? Ibu sebagai istri jangan mikirin hak. Saya sebagai istri dapat apa ya dari suami? Pikirin dulu pertama kali apa? Kewajiban saya sebagai istri terhadap suami apa? Kewajiban saya sebagai ibu terhadap anak-anak saya apa? Apa hak suami yang mesti saya tunaikan? Apa haknya anak-anak yang mesti saya lakukan? Begitu. Nah, kebanyakan orang selalu nuntut hak. Dia lupa sama kewajibannya sendiri. Ibu, otomatis kalau kita itu menunaikan hak orang lain, insya Allah akan mudah bagi orang lain menunaikan hak kita. Ya tidak Ibu? Coba, Ibu semakin perhatian sama suami. Suami semakin perhatian enggak? Itu otomatis. Ya. Ya Ibu, kalau kita baik sama orang, insya Allah mudah bagi orang untuk kemudian juga baik sama kita. Dan begitu. Jangan yang dituntut itu hak saja. Kita lupa sama kewajiban kita sendiri. Nah begitu. Nah kita sebagai hamba Allah, jangan selalu nuntut hak. Ya Allah, apa nih hak saya sebagai hambamu? Tunaikan dulu kewajiban kita yang menjadi hak Allah. Otomatis kok. Ya. Kita sedang bermaksiat saja, Allah itu masih ngasih rezeki. Ya kan? Banyak orang bermaksiat rezekinya lancar, Bu? Banyak. Makin tinggi pangkatnya, makin tinggi jabatannya, makin jahat dia. Jadi kan? Banyak orang begitu modelnya. Taib. Jadi tunaikan dulu kewajiban yang menjadi hak pihak yang lain. Yahdi, kalimat yahdi ini maksudnya adalah membimbing, memberikan hidayah. Membimbing ya, atau menjadi wasilah hidayah. Humrun na'am maksudnya adalah unta merah. Unta merah itu berarti unta yang berwarna merah. Pada saat itu unta merah itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Ya, kalau di kita apa, Bu? Ya, kalau ibu punya kuda, nah itu kuda yang super. Kuda yang paling favorit, kuda yang paling istimewa, harganya mahal. Ya, kalau sekarang kendaraan, begitu ya. Kan juga bertingkat-tingkat ya. Ada kendaraan sejuta umat, gitu ya. Artinya ya rakyat biasa juga pada punya. Gitu. Ada kendaraan yang punya itu hanya menengah ke atas saja. Ada kendaraan-kendaraan yang elit, begitu ya. Yang punya hanya orang-orang di atas saja. Kan begitu. Nah, onta merah itu kendaraan paling berharga, paling mahal, paling istimewa. Nah, kalau kita bisa dengan izin Allah menjadi wasilah bagi orang itu mendapatkan hidayah, maka kita dapat pahala yang lebih istimewa dari onta merah ini. Begitu. Barakallahu fikum. Nanti kita jelaskan di kesempatan berikutnya syarah ijmali dari hadis ini, kemudian poin-poin ringkasan faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ini insyaallah kita lanjutkan Selasa depan biidznillahi taala. Masih masuk kan Ibu pengajiannya? Masih masuk kan? Iya. Enggak barangkali kayak sekolah-sekolah gitu ikut liburan. Anak-anak kan sudah liburan. Kita bukan anak-anak ya, ibu-ibu. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.